Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas dunia, di mana hutan hujan tropis Pulau Sumatera menjadi salah satu permata terbesarnya dan dikenal sebagai surga di Khatulistiwa. Ia ibarat orkestra megah yang setiap bagiannya diisi kehidupan dan memiliki peran yang sangat penting. Dari pohon raksasa yang menjulang hingga mikroorganisme yang bekerja diam di tanah lembab, semuanya terhubung dalam jaringan kehidupan yang rumit namun harmonis. Sebagai bagian dari negara kepulauan Indonesia, hutan Sumatera ikut menyumbang kekayaan hayati yang luar biasa. Meski luasnya hanya sekitar 1% dari daratan bumi, hutan-hutan di Indonesia, termasuk Sumatera, menjadi rumah bagi sekitar 10% spesies tumbuhan, 12% spesies mamalia, dan 17% spesies tumbuhan di seluruh dunia. Di dalamnya terdapat satwa-satwa karismatik yang mendunia, seperti orangutan, harimau, badak, gajah, beruang, hingga burung-burung yang eksotis. Bahkan hebatnya, hutan Sumatera adalah satu-satunya tempat di mana harimau, gajah, orangutan, dan badak dapat ditemukan hidup bersama dalam satu ekosistem yang sama. Karena itu, tidak mengherankan jika para penjelajah dan ilmuwan sejak dulu menyebut hutan Sumatera sebagai surga di garis ekuator. Keanekaragaman hayati yang luar biasa ditambah keindahan lanskapnya menjadikan kawasan ini sebagai warisan alam yang luar biasa. UNESCO bahkan telah menetapkan hutan hujan tropis Sumatera sebagai situs warisan dunia, sebuah pengakuan atas pentingnya hutan ini bagi Indonesia dan dunia. Kekayaan hayati hutan Sumatera sangatlah luar biasa. Para ahli mencatat terdapat sekitar 10.000 jenis tumbuhan yang hidup di dalamnya, termasuk 17 genus tumbuhan endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Terdapat begitu banyak ragam pepohonan, liana, perdu, dan flora unik yang membentuk komposisi hutan. Dari sisi fauna, diperkirakan terdapat lebih dari 200 spesies mamalia dan sekitar 580 spesies burung yang menghuni hutan hujan Sumatera, di mana jumlah tersebut mencakup hampir separuh spesies burung di seluruh Indonesia. Dan uniknya lagi, 21 spesies burung diantaranya bersifat endemik Sumatera. Mamalia besar pun tidak kalah beragam. Di sini tercatat sebanyak 22 spesies mamalia Asia yang ada di Sumatera tidak ditemukan di pulau-pulau lain Indonesia. Dan 15 spesies mamalia benar-benar terbatas di Sumatera saja. Misalnya, orangutan Sumatera yang ikonik. Angka-angka tersebut belum termasuk reptil, amfibi, ikan air tawar, serta jutaan serangga dan mikroorganisme yang tidak terhitung jumlahnya. Pagi hari di hutan Sumatera dimulai dengan kabut tipis yang menyelimuti lembah dan lereng bukit. Lalu perlahan mentari mulai muncul, menyorot batang-batang pohon yang menjulang hingga menciptakan berkas cahaya keemasan di antara dedaunan. Dari pucuk pohon hingga sungai-sungai di dalam lembah, setiap sudutnya dihuni oleh makhluk yang berbeda. Dari kejauhan terdengar suara riuh orangutan di atas kanopi, sementara di bawah gemerisik suara langkah harimau yang nyaris tidak terdengar mengisyaratkan kehadirannya sebagai penguasa rimba. Orangutan Sumatera adalah primata besar berambut oranye yang menghabiskan sebagian hampir seluruh hidup mereka di atas pohon. Saat pagi, orangutan jantan dewasa dapat terlihat duduk di cabang tinggi sambil menikmati buah ara hutan.
Sementara itu, induk orangutan tampak bergelantungan dengan bayinya pada dahan-dahan di bawahnya. Dengan lengan panjang dan jari yang kuat, mereka berpindah dari satu pohon ke pohon lain dengan sangat mudah. Dari tajuk hutan yang tinggi, mereka makan, tidur, bermain, bahkan membesarkan anak-anak. Mereka jarang sekali turun tanah, kecuali jika benar-benar perlu atau terpaksa. Berpindah ke rimba rawa dan perbukitan rendah, hutan Sumatera menyajikan makhluk yang nyaris seperti peninggalan zaman purba bernama badak Sumatera. Mereka adalah jenis badak terkecil di dunia dengan berat hanya sekitar 600 hingga 800 kg. Jauh lebih kecil dari kerabatnya di Afrika. Ciri khas mereka adalah bulu coklat kemerahan yang menutupi tubuhnya sehingga membuat mereka terlihat seperti makhluk prasejarah. Bulu ini lebih lebat pada anak badak, lalu berkurang seiring usia. Mereka juga dihiasi dengan 2 cula di kepala. Ukuran cula depan biasanya lebih panjang, berkisar 15 hingga 25 cm. Sementara cula belakang lebih pendek dan kadang nyaris tidak terlihat. Tidak kalah megah dengan badak dan harimau adalah gajah Sumatera, raksasa lembut yang menghuni dataran rendah. Dalam kelompok kecil, gajah-gajah ini menjelajahi hutan sambil membuka jalur setapak, merobohkan tumbuhan penghalang dengan belalainya, memakan sekitar 150 kg dedaunan dan buah setiap hari, dan minum hingga 180 liter air. Dengan bobot sekitar 3 hingga 5 ton, mereka menciptakan jalan gajah yang kemudian juga dilalui satwa lain dan turut membentuk alur aliran air di lantai hutan. Indonesia yang luas terdiri dari ribuan pulau, masing-masing punya kondisi lingkungan yang unik. Kondisi ini memungkinkan banyak spesies tumbuhan berevolusi terpisah dari tumbuhan di pulau dan benua lain. Hasilnya, Indonesia jadi rumah bagi banyak sekali tumbuhan endemik. Flora endemik itu penting bukan cuma karena keunikannya. Mereka punya peran penting dalam ekosistem, sering jadi dasar rantai makanan dan menyediakan habitat bagi contoh-contoh spesifik flora endemik Indonesia dan upaya yang dilakukan untuk melindunginya. Indonesia punya banyak banget flora endemik, masing-masing dengan daya tarik dan kepentingannya sendiri. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Rafflesia arnoldii, yang dikenal karena menghasilkan bunga tunggal terbesar di dunia. Ini adalah Amorphophallus titanum, biasa disebut bunga bangkai. Tumbuhan ini terkenal karena perbungaannya yang menjulang tinggi yang bisa mencapai lebih dari 3 meter. Pembalakan liar dalam hutan alam gambut masih terus berlangsung di Kabupaten Muaro, Jambi. Kompas mendapati sejumlah titik penumpukan kayu hasil olahan dan dibuat di sekitar hutan dan di tengah sungai. Padahal areal hutan ini tengah dibekukan izinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena kebakaran lahan meluas di wilayah tersebut. Pada salah satu lokasi penumpukan kayu, terdapat alat berat yang diperkirakan bekerja membuka jalur kanal. 2 titik lainnya merupakan lokasi penumpukan yang terhubung dengan jalur rel angkut kayu dengan menggunakan sepeda.
Rico could only watch hopelessly as floodwaters tore the bridge from its foundation and carried it downstream through Mexico, dumping an enormous amount of rainfall several times higher than normal, causing a significant rise in water levels of the rivers. Unfortunately, one of the bridges couldn't withstand the force of the current and collapsed right in front of people's eyes. Everyone was warned. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Seumpama kau yang lapar, sakit di badanmu, bercucuran air mata, menderita di sini, menari-nari di sana, rakyat berdesakan, mengais-ngais resah karena bersuara kami ditetes air mata, mengalir di sana, cerai tawa, selamanya kita takkan berhenti mengejar. Air mata mengalir di sana, cerai tawa, selamanya kita takkan berhenti Ku buka album biru penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri, kecil bersih belum ternoda. Saya ini tidak berguna rasanya lagi lantaran istri saya nggak ada. Karena bapak, karena saya tinggal sendiri pak. Mau gimana lagi? Yang saya inginkan itu pak, ketemu istri saya sepotong tangan asal bisa dihabisi dari. Nah itu lebih dari itu pak. Saya ini hidup sebatang kara lagi pak, punya cinta, punya anak. Tengok rumah saya udah habis. Sebelum saya melihat orang udah bicara juga, rumah kamu udah habis, Abdul Ghani atau Don katanya kan. Saya kurang yakin juga, saya yakinkan dulu lihat. Akhirnya kenyataannya iya. Kenyataannya iya, rumah saya udah habis semua, udah datar dengan tanah. Ini nanti ya. Air pak, bang. Pak, gula itu gula. Mana gula?